Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki. Pada video kali ini kami akan membahas spoiler lengkap One Piece chapter 1141 yang akan memperlihatkan Loki yang dibebaskan oleh Zoro. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas bersama-sama. Judul pada chapter kali ini yaitu Wanita yang Lebih Tua. Dan chapter ini berjumlah 17 halaman. Sedangkan di cover story-nya melanjutkan pertualangan Yamato di negeri Wano yang memasuki volume ke-27. Yang mana Ulti menyaksikan anak buah Wushu menghajar Pac One yang saat dia menangis karena amarahnya. One Piece chapter 1141 dimulai dengan Rod dan juga Nami. Mereka berpisah dengan Luffy dan juga Zoro setelah mereka mendapatkan kunci Borgo Loki. Nami dan juga Rod menuju ke desa tempat pesta berada. Mereka membawa para penjaga raksasa untuk dirawat. Nami mengeluh bahwa tidak ada harta karun besar di istana tersebut. Sementara Rod mencoba menenangkannya. Khawatir para penjaga mungkin mendengarnya karena pada dasarnya mereka dilarang untuk masuk di ruangan harta kerajaan. Lantas, scene berpindah di perpustakaan burung hantu yang mana Ripley dan juga Franky yang melanjutkan menyusuri pohon Adam. Franky yang takjub mengatakan ada lebih banyak untuk dilihat daripada yang pernah dibayangkan. Ripley menjelaskan bahwa raksasa telah hidup di puncak cabang selama beberapa generasi, membuat setiap cabang kaya akan sejarah. Tiba-tiba Franky melihat cabang pohon Adam yang besar yang telah ditebang, dengan sebagian darinya masih terhubung ke pohon. Ripley menjelaskan bahwa dulunya ada sebuah desa bernama Haugen di cabang itu. Namun suatu hari petir menyambar desa tersebut yang membuat wilayah itu menjadi terbakar. Ada hal aneh dari cabang kuno ini yang mana apinya sangat sulit untuk dipadamkan. Untuk mencegah apinya menyambar, kami harus memotong seluruh cabang tersebut dengan desa yang terbakar di atasnya. Franky terkejut jika pernah ada kejadian semacam itu. Lalu Ripley melanjutkan perkataannya bahwa petir dan juga api adalah satu-satunya kelemahan Elbaf yang bisa membakar pohon Adam dan sulit untuk dipadamkan. Cerita lalu beralih ke desa barat Elbaf. Nami kembali ke pesta dan ia berbicara dengan Usopp yang mabuk. Usopp yang setengah sadar bertanya kepada Nami, "Kau habis pergi kemana? Dan aku tidak melihat Luffy dan juga Zoro. Di mana mereka sekarang?" Nami yang tampak menutupi kejadian di Kastil Aurut mengatakan bahwa ia tidak tahu apa-apa. Mungkin mereka sedang menjelajahi wilayah. Nah, kemudian Zoro tiba di meja tempat Nami dan Usopp berada. Usopp mengatakan, "Hei Jarul, lihat navigator jenius kami telah sampai di sini." Jarul yang melihat Nami langsung memuji atas kecantikannya. Karena perkataan itu, Usopp langsung mengatakan bahwa Jarul sebagai kakek cabul. Lantas menanyakan seperti apa tipe wanita idamannya. Jarul sambil tertawa menjelaskan bahwa tipe wanita idamannya adalah seseorang wanita yang lebih tua. Usopp melompat dan menampar pedang di kepala Jarul yang sangat menyakitkan Jarul. Usopp mengatakan orang seperti itu tidak ada, kau adalah yang tertua di seluruh dunia. Karena kepala Jarul kesakitan membuat sebagian raksasa mengkhawatirkannya. Setelah itu, Nami duduk di sebelah Jinbe melihat tingkah laku Usopp yang sedang mabuk. Nami tersenyum dan mengatakan bahwa itu adalah mimpi Usopp dan Luffy untuk datang ke Elbaf dan bertemu para raksasa. Sementara itu, Sanji menyadari bahwa Gerd tidak hadir di pesta, sehingga dia mulai mencarinya. Kita beralih ke Rod yang membawa para penjaga raksasa untuk diobati Gerd. Gerd mencoba menanyakan apa yang terjadi, namun Rod berusaha menyembunyikan kebenaran darinya. Pada akhirnya, Gerd menghajar Rod hingga babak belur. Scene berganti ke Luffy dan juga Zoro. Mereka berada di dunia bawah dan menemukan Loki dalam keadaan hampir mati. Luffy mencoba membuka rantai tersebut, namun rantai tersebut terbuat dari batu laut sehingga dia menjadi lemah begitu menyentuhnya. Zoro dan Luffy berdebat. Zoro mengatakan bahwa belum aman untuk melepaskan Loki. Dia harus berbicara dengan Loki terlebih dahulu untuk menentukan tipe orang seperti apa dia. Zoro berjalan ke arah Loki dan menendang lukanya untuk memastikan bahwa itu adalah luka sungguhan. Setelah ditendang, Loki berteriak kesakitan. Kemudian Zoro setuju untuk melepaskan rantai tersebut, tapi dia akan tetap menjaga satu borgol di pergelangan kaki Loki. Luffy mengatakan bahwa dia akan pergi untuk memanggil Chopper, tapi karena perpustakaan burung hantu terlalu jauh, mereka harus pergi ke dokter desa.
Zoro mengatakan jika cara itu membuat para raksasa mengetahui bahwa mereka sedang membebaskan Loki, mereka pasti akan menolaknya. Luffy mengatakan dia akan tetap melakukannya. Dia akan memanggil dokter dari desa. Luffy juga mengatakan bahwa Loki harus makan daging karena ia bisa sembuh jika makan daging. Zoro lantas melihat hewan-hewan yang dikalahkan di dekat Loki dan itu bisa diberikan kepada Loki, namun Luffy langsung marah karena mereka adalah teman Loki. Ketika Luffy hendak menuju ke desa, dia mendengar suara yang datang dari langit. Luffy dan Zoro melihat Hairudin beserta krunya bersama Sanji jatuh dari atas kapal. Hairudin mendengar semuanya dari Rod dan bergegas turun untuk menghentikan Luffy dan juga Zoro. Tapi karena mereka terburu-buru, kru Hairudin tidak menggunakan pelangi yang membuat mereka terjatuh. Dalam halaman ganda, Luffy menggunakan Gomu Gomu no Fusen untuk menolong mereka semua. Tubuh Luffy menjadi balon untuk menghentikan kapal. Hairudin menangis kegirangan melihat Luffy yang menggunakan jas hujan dari HCS yang bisa dipakai pria maupun wanita, bahan dijamin tebal dan kuat. Yuk dapatkan harga termurah dari harga 80 ribuan. Jika menggunakan link diskon yang kami sematkan di kolom komentar, kalian bisa dapat harga 50 ribuan saja. Buruan check out sebelum kupon diskonnya habis. Nah, Hairudin dan krunya berhasil bertemu kembali dengan Luffy dengan tubuh mereka yang terluka. Mereka berterima kasih kepada Luffy atas bantuannya, karena jatuh dari ketinggian itu membuat mereka bisa mati. Kemudian Hairudin meminta Luffy untuk pertimbangkan kembali keputusannya untuk membebaskan Loki. Kau tidak boleh mempercayai Loki. Dia itu licik dan kejam. Dia jahat, penjahat yang tidak bisa ditembus. Kami mengenalnya sejak dia masih kecil. Jika dia mengatakan sesuatu yang menyenangkan, itu tidak diragukan lagi, hanyalah sebuah tipu muslihat. Dia adalah seorang pria jahat yang dengan santai membunuh orang yang baru saja disebut sebagai teman. Dia adalah musuh bagi dunia. Di saat yang bersamaan, Zoro telah memotong rantai Loki. Di akhir chapter, kita melihat Loki telah bangkit meskipun dia masih menggunakan borgol di pergelangan kaki kirinya. Loki berada di depan Luffy dan terlihat sangat marah. Ukuran tubuh Loki sangatlah besar. Luffy terlihat seperti semut di sampingnya. Para bajak laut prajurit raksasa baru sangat terkejut melihat kebebasan Loki. Luffy yang melihatnya langsung kaget karena dia seharusnya pingsan. Hairudin menatapnya dengan penuh tantangan sementara Loki mengambil senjatanya dengan senyum jahat di wajahnya. Oke, sekian dulu spoiler kali ini, nantikan pembahasan menarik lainnya pada video selanjutnya.